Di tangan generasi muda, kreativitas tidak hanya melahirkan keindahan, tetapi juga peluang bisnis yang nyata. Merangkai bunga bukan lagi sekedar hobi, melainkan seni menyampaikan pesan, apresiasi, dan emosi. Bagaimana sebuah ketekunan mampu menyulap passion menjadi bisnis floris yang memikat di usia muda? Selamat datang di Lensa Brawijaya. Inilah potret inspiratif selengkapnya untuk Anda. Kembali di Lensa Brawijaya, dunia wirausaha kampus selalu melahirkan cerita yang segar. Kali ini kita akan melihat lebih dekat Agrirose Floris, sebuah lini bisnis bunga estetik yang diinisiasi oleh seorang mahasiswi kreatif dari Vokasi Universitas Brawijaya. Mari simak perbincangan hangat bersama sang owner, mengulik kisah perjuangan dan rahasia kreativitas di balik indahnya setiap rangkaian bunga. Kalau dari membangun usaha floris sih aku udah mulai suka bisnis tuh dari zaman SMP. Tapi kalau untuk Agrirose Floris itu aku bangun sejak tahun 2022. Itu awalnya dari lomba UTU Award yang lombanya itu ke Aceh. Jadi waktu itu kita dipaksa buat inovasi. Jadi aku ngambil project itu lombanya itu di kategori bisnis digital. Nah di situ aku akhirnya buat website yang dimana itu membantu antara petani dan floris. Nah di situ aku mulai kayak buat bisnis sendiri yaitu Agrirose Floris ini. Dan awalnya masih ragu sih, kayak Agrirose ini mau diarahin kemana, entah ke websitenya atau mungkin ke buket atau mungkin ke gift dan lain sebagainya. Nah di proses-proses ini dari tahun 2022 akhirnya di awal Januari kemarin aku mutusin punya offline store yaitu Agrirose Flower Bouquet yang ada di daerah Lowokwaru. Itu fokusnya ke buket kayak gitu. Awalnya dari lingkungan keluarga sendiri sih. Kalau lingkungan keluarga sendiri itu dari orang tua itu udah petani bunga dan di situ aku mulai ngerasa kayak apa ya, bunga ini kan sama orang tua kan dikirim ke beberapa daerah kan, kayak Madiun, Pacitan dan lain sebagainya, dan bunga itu masih banyak yang gak laku. Jadi aku manfaatin sendiri, aku jual sendiri dengan membangun Agrirose Flower Bouquet ini. Jadi aku buat bisnis sendiri supaya bunga yang di rumah itu gak kepake bisa tak manfaatkan untuk dijual. Kalau filosofi dari Agrirose Floris itu dari kata agri dan rose. Jadi kalau agri itu udah jelas di pertanian ya, karena awalnya untuk pemberdayaan petani di Desa Gunung Sari, dan rose sendiri itu adalah ikon bunga yang ikonik di daerah Desa Gunung Sari. Jadi mayoritas petani di Desa Gunung Sari itu mereka nanamnya itu bunga mawar, jadi aku pakai nama Agrirose. Untuk pembagian waktu antara kuliah, bisnis dan lain sebagainya itu sebenarnya agak struggle di ini sih waktu ya, karena sekarang juga skripsi, terus dulu itu ikut lomba-lomba, tapi tergantung mana yang aku prioritasin. Dari awal kuliah itu sebenarnya udah dimotivasi sama kakakku yang dia juga pembisnis. Nah di situ udah dibilangin kamu mau kuliah atau mau bisnis gitu. Jadi nggak bisa fokus keduanya, harus ada yang lebih diprioritaskan. Jadi tergantung dari skala prioritas. Karena aku pengennya di bisnis, aku lebih fokus ke kayak lomba-lomba bisnis, pendanaan yang kedepannya itu ngarah untuk ke meningkatkan bisnis aku ini kayak gitu. Kalau tantangan terbesar sih ya di itu tadi sih, kayak bagi waktu ya antara kuliah sama bisnis itu tadi, kayak
gimana kuliah tetap jalan dan tetap bisa lulus tepat waktu, walaupun kedepannya itu aku pengennya di bisnis gitu. Jadi kayak mungkin kuliahnya agak berantakan, tapi tetap berusaha gimana caranya biar kuliahku itu tetap jalan kayak gitu. Kebetulan kalau di desain grafis aku ambilnya branding, jadi skripsiku juga aku ngambilnya branding dan aku nge-branding Agriros sendiri. Di situ aku belajar mulai dari buat logo, buat marketing, promosi, konten Instagram dan lain sebagainya. Itu aku ngambil dari pelajaran di Fakultas Vokasi Desain Grafis kayak gitu. Kalau dari Agriros ini sebenarnya ada 2 lini ya, ada Agriros Flower Bouquet sama Agriros Supplier. Kalau Agriros Flower Bouquet ini kemarin udah ada offline store dari bulan Januari. Itu kita buka customized instant order, jadi kita bisa orang-orang yang mau pesen itu bisa custom. Jadi kayak, Kak aku mau kayak gini, Kak aku mau kayak gitu, Kak bunganya mau kayak gini, wrappingnya mau diganti ini. Nah itu bisa. Terus kita juga instant order. Kalau misalkan mereka, Kak bisa nggak pesen buat besok, atau mereka minta dibuatin dadakan kayak gitu. Nah itu kita bisa. Nah untuk Agriros Flower Bouquet ini kan sistemnya B2C. Dan kalau Agriros Supplier ini sistemnya kita ke B2B. Jadi dari petani langsung ke florist. Itu kemarin sempat ada project kita buat website e-commerce gitu, buat dari petani ke florist. Jadi kendala florist kan selama ini kayak mereka nggak tahu harga pasar atau stok bunga itu secara real time. Jadi dari websitenya Agriros itu mereka bisa lihat dan mereka bisa membandingkan harga antara petani satu dan petani lainnya. Di situ mereka bisa terutama bagi kayak florist yang masih baru mau merintis gitu ya, mereka bingung mau beli bunga di mana. Nah itu mereka bisa langsung cek di websitenya Agriros Florist, dan itu sistemnya B2B dari petani ke florist, dekorasi dan lain sebagainya. Kalau aku lebih ke konten-konten di TikTok, Instagram, dan memanfaatkan komen-komen di fitur-fitur komen, terus fitur story, feeds dan lain sebagainya. Karena kalau mulai dari TikTok sendiri itu kan FYP-nya kan random banget ya, nggak harus followers kita yang lihat. Nah dengan itu Agriros itu memanfaatkan hal itu dan mungkin kayak ngikutin konten-konten yang lagi tren kayak gitu, terus kayak bikin story-story tentang petani, pemberdayaan petani, terus story-story tentang kayak bucin-bucin gitu. Biasanya itu kemarin sempat FYP juga di TikTok sampai 136.000 viewersan lah di acara Rabrau. Itu kemarin kayak bucin-bucin gitu. Kan itu banyak banget diminati sama konsumen ya. Jadi aku ngelanjutin konten itu karena rame. Dan dari situ Agriros berkembang. Pengalaman terbesar sih kayak seneng ya lihat petani yang mereka itu kayak happy banget gitu, yang bunganya biasanya kejualnya dikit, terus aku beli kayak gitu. Dan dari petani sendiri kan biasanya mereka itu jualnya kayak cuma sistem abumen gitu ke florist-florist. Jadi mereka cuma kirim tapi bayarnya di akhir. Sedangkan kalau dari Agriros kita ambil bunga, kita langsung bayar kayak gitu. Dan di situ kayak petani itu kayak berterima kasih kepada Agriros karena hal itu tuh langka gitu loh. Sebelum-sebelumnya itu mereka yaitu abumen. Jadi kayak bahkan tuh ada yang gak dibayar sama florist atau dekorator. Jadi kayak cuma ambil bunga terus bayarnya di akhir kayak gitu. Iya, pengabdiannya itu yang e-commerce tadi yang aku ceritain, B2B itu tadi. Nah, jadi dari situ petani ini kerja sama kita. Jadi kan real time stoknya itu nanti kita update setiap sehari sekali. Nah, di situ kita meningkatkan perekonomian petani itu yang bunga biasanya dibuang, terus kita juga mempersempit terjadinya
pembengkakan harga karena banyaknya distributor. Jadi kalau biasanya kan kalau adanya banyak distributor itu kan uang ke petani itu murah, tapi dijual ke florist atau dekorator itu harganya mahal gitu. Karena kan ngambil dari tengkulak gitu terus kan. Nah, kalau dari website e-commerce-nya Agriros ini dari petani langsung ke florist atau dekorator tadi. Jadi kita memutus rantai tengkulak distribusi yang banyak itu tadi sehingga petani bisa lebih untung dan kita bisa meningkatkan perekonomian mereka seperti itu. Awalnya dari cerita keluarga sendiri sih. Sebenarnya dulu almarhum kakek aku tuh sempat rugi karena ada beberapa konsumen B2B-nya itu yang gak bayar. Jadi kayak udah dipercaya sama kakekku, Abumen, kakekku udah sering kirim bunga ke Madiun udah berkali-kali, tapi uang itu ditahan dan sekarang tuh kayak udah sama-sama meninggal gitu loh. Jadi ya udah uang berpuluh-puluh juta itu kayak nggak didapetin sama kakek aku. Jadi kayak rugi dibeli obat dan lain sebagainya, dan itu terjadi nggak di kakek aku aja sebenarnya, ada di beberapa petani yang seperti itu. Jadi aku kayak pengen kedepannya mungkin lebih terstruktur lagi ya, karena kalau florist ini sebenarnya kebutuhannya udah besar banget dan hampir semua kota-kota besar itu mereka butuh bunga, tapi keuangannya itu masih belum tertata kayak gitu. Jadi kalau pakai website kan nanti bisa ada rekap-rekap dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau dampak sih dari ini sih udah nggak terlalu banyak bunga yang terbuang ya. Dulu itu di sungai itu selalu ada bunga yang masih fresh itu terbuang sia-sia di sungai, tapi sekarang udah mulai jarang dilihat kayak gitu. Kalau ada teman-teman yang pengen buat bisnis atau melakukan nyari untung dan lain sebagainya, itu kita juga harus peduli ke pemberdayaan, karena bisnis itu kalau menurut aku ya kita buat apa berbisnis kalau kita tidak membantu orang lain kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita melakukan bisnis itu tetap ada impact-nya apa sih buat lingkungan kayak gitu. Nah, dan jangan pantang menyerah. Harapan kedepannya itu lebih memperluas digitalisasi di florist, karena saat ini masih acak-acakan kalau menurutku, dan pemasarannya juga masih kurang kalau di sosial media. Jadi mereka masih ngandelin pemasaran yang offline, dan itu mereka bisa bisa ketinggalan teknologi kayak gitu. Jadi mau gak mau kita harus belajar teknologi kayak gitu. Dan kedepannya Agriros juga pingin nanti mungkin buat store-store di Indonesia biar bisa memudahkan para florist yang ada di Indonesia untuk distribusi bunga, biar nggak terlalu mungkin kayak ke Bali dan lain sebagainya, itu kan perlu tiap hari harus kirim ke sana, dan itu kan kita juga nggak tahu kebutuhan florist itu seberapa banyak gitu kan. Agar bunganya nggak terbuang sia-sia itu kayak kita pingin ke depannya Agriros punya gudang-gudang di seluruh Indonesia. Dari kelopak bunga yang indah, ada kerja keras dan mimpi besar anak muda yang ikut mekar. Kisah Agriros Florist menjadi bukti nyata bahwa bangku kuliah adalah tempat terbaik untuk memulai inovasi tanpa batas. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di tayangan Lensa Brawijaya berikutnya.